Kalau di Jawa namanya legen, kalau di Malaysia namanya apa ya sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia? Coba tulis di kolom komentar. Sebab air ini dekat Malaysia juga ada. Dan air ini dihasilkan daripada pokok kelapa laut. Kalau di Malaysia disebut seperti itu ya. Agak setengah matang, tapi ini berkhasiat ya untuk yang perutnya sakit, yang diare boleh makan jambu seperti ini, dijamin akan cepat sembuh tanpa meminum obat. Ciri khas warga kampung Indonesia ataupun Malaysia memiliki kesamaan yang sama, yaitu setiap rumah pasti akan ada pokok buahnya. Sebelum balik pulang ke rumah, Bang Toha akan jalan-jalan bercerita tentang kesamaan Indonesia dan Malaysia selama dalam perjalanan. Yang sakit diare, buang air besar kurang lancar, coba makan buah jambu biji yang setengah matang seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha channel vlog di suasana perkampungan Indonesia. Kali ini Bang Toha akan jalan-jalan sambil bercerita kesamaan apa yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi sambil jalan-jalan Bang Toha juga hari ini akan menunjukkan sesuatu yang sama seperti di Malaysia tapi berbeda penyebutannya. Untuk jenis-jenisnya pun juga sama, dari mulai rasa dan juga dari mulai tumbuhannya. Apa sih Bang kok bikin penasaran? Makanya disimak terus videonya sampai habis supaya sahabat-sahabatku juga tidak penasaran. Nah, seperti inilah suasana kondisi di Indonesia yang saat ini tengah cuaca musim kemarau panjang yang sangat begitu panas banget. Belum sama sekali ada turun hujan. Di daerah perkampungan Jawa Timur ini juga kurang lebih hampir sama seperti daerah saya, yaitu banyaknya pertambangan pasir. Untuk daerah yang saya kunjungi ini Jawa Timur yang dekat perbatasan dengan Jawa Tengah. Oh iya, sekarang Bang Toha sudah sampai di kedainya. Inilah yang Bang Toha maksud, bahwa minuman yang ada di kampung ini dekat Malaysia juga ada. Tapi saya kurang tahu namanya ya. Kalau pokoknya Bang Toha tahu. Dekat sini minuman ini saat musim kemarau memang banyak digemari warga kampung maupun warga luar kampung. Minuman ini dihasilkan daripada pokok kelapa laut. Kalau di Malaysia disebut pokok kelapa laut, tapi kalau dekat sini disebut pokok buah siwalan. Di Malaysia minuman ini juga ada, tapi saya kurang tahu ya penyebutannya apa. Jadi buat sahabatku daripada Malaysia silahkan tulis di kolom komentar. Singgah dulu di kedai minum sari air kelapa laut. Untuk harganya juga murah meriah. 2 cawan seperti ini Rp1,5 atau Rp5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Jom buat sahabatku jemput minum semuanya. Seger banget. Apalagi kalau cuacanya panas. Air ini terbuat daripada sari air kelapa laut. Kalau di Malaysia disebut air kelapa laut. Nanti Bang Toha akan tunjukkan pokoknya. Kalau yang original memang rasanya benar-benar sangat nikmat. Gantian biar istri saya yang minum. Dari kejauhan Bang Toha melihat pokok air kelapa laut. Nanti Bang Toha juga akan ke sana. Pokoknya, kok pokoknya sih? Pohonnya kalau di Malaysia disebut air kelapa laut. Padahal hidupnya juga tidak berada di laut ya. Tapi kenapa di Malaysia disebut air kelapa laut pokoknya? Pohonnya namanya gitu. Nah, Bang Toha akan tunjukkan pohonnya ya, supaya sahabat-sahabatku daripada Malaysia juga tahu
seperti apa pohonnya, kenapa di Malaysia disebut air kelapa laut. Maaf sahabatku semua, anginnya begitu sangat kencang ya. Jadi mungkin suaranya kurang enak ya. Tapi nggak apa-apa, di sini Bang Toha akan coba untuk menghiburkan para sahabatku semua supaya tahu situasi dan kondisi yang ada di perkampungan-perkampungan Indonesia, dari mulai segi makanannya dan juga kehidupan masyarakat di sini. Ini dia sahabatku, pohon-pohon air kelapa laut. Dekat sini cukup lumayan banyak ya pohon-pohon air kelapa lautnya. Kalau di sini disebut pokok siwalan. Rasanya sama dan pokoknya pun juga sama, tapi hanya beda nama saja. Itulah Indonesia dan Malaysia. Hampir semuanya yang di Indonesia dan di Malaysia itu ada ya, cuman beda nama saja. Tanaman pokok air kelapa laut ini juga berbuah seperti kelapa, tapi dia bentuknya hanya kecil-kecil saja. Kalau di Jawa disebut siwalan, tapi kalau dekat Malaysia disebut apa ya buahnya? Silakan sahabatku daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Sambil berjalan, sambil bercerita, di sini Bang Toha juga akan menunjukkan sebuah benda yang tak asing lagi dekat Malaysia dan harganya juga cukup lumayan mahal. Benda ini biasanya dicampurkan di nasi biryani ataupun masakan sayuran lainnya. Kira-kira apa ya ini isinya? Buat sahabatku daripada Malaysia bisa tebak nggak kira-kira? Ini adalah kacang gajus. Kalau di Jawa disebut mente. Kacang gajus ini memiliki harga yang cukup lumayan mahal kalau dekat Malaysia. Mungkin buat sahabatku yang daripada Malaysia sudah makan kacang gajus semuanya kan. Sebab di Malaysia ini nasi biryaninya biasanya akan dicampuri kacang gajus. Dan kacang gajus dekat Malaysia ini juga dijadikan olahan seperti campuran masakan sayuran-sayuran juga ya. Itulah benda kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, tapi cuma beda penyebutan saja. Kenapa kalau di Jawa disebut mente? Karena kacang gajus ini dihasilkan daripada pokok buah jambu mente atau jambu monyet dalam bahasa Indonesianya. Kalau di Jawa disebut jambu mente ya, tapi kalau dekat orang kota-kota yang menyebutnya itu jambu monyet. Nah sekarang Bang Toha akan balik ke kedai sebab Bang Toha sudah tunjuk dari mulai pokok air kelapa laut hingga pokok kacang gajus. Sebenarnya pokok kacang gajus ini bukan tanaman sebuah sayuran kacang ya, tapi melainkan dihasilkan daripada buah jambu mente, sehingga ada buahnya juga di bawahnya yaitu kacang gajus. Sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha, maaf sahabat-sahabatku, karena cuacanya begitu sangat panas banget, jadi tidak konsentrasi loh, kok konsentrasi. Dekat sini ada sebuah bensin yang dijual secara eceran, karena stasiun minyak dekat sini begitu sangat jauh banget, tidak seperti di Malaysia. Walaupun di kampung tapi stasiun minyaknya sangat begitu dekat. Bang Toha pun juga pesan satu botol harganya Rp3 saja. Karena haus lagi, Bang Toha akhirnya minum satu cawan lagi. Masya Allah seger banget. Jom buat sahabatku minum dulu. Untuk rasanya air yang dihasilkan daripada pokok air kelapa laut ini rasanya mirip-mirip hampir air kelapa ya. Cuma ada bedanya lah. Kalau yang Bang Toha minum ini agak manis tapi seger banget di saat cuaca panas seperti ini. Buat sahabatku daripada Malaysia yang pernah minum, silahkan tulis di kolom komentar. Nah sekarang Bang Toha mau gerak pulang terlebih dahulu, tapi tetap ditunggu video selanjutnya, karena di setiap perjalanannya Bang Toha ini akan ada kisah-kisah yang sangat menarik, dan kadang-kadang ada kisah juga yang tiba-tiba bisa mengejutkan sahabatku semuanya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya, semoga sahabatku terhibur semua. Dan akhir kata Bang Toha ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah benda yang sama seperti di Malaysia, tapi hanya beda penyebutan saja.